439. Boleh Hana bersikap egois kayak kakak sebelumnya? Hana menghela nafas. Hana boleh kan capek sama semua yang terjadi sama kita? Hana nyerah kak, sekarang terserah kakak. Hana memundurkan langkahnya. Hana mau pulang. Assalamualaikum, katanya lalu membalikkan badannya. Namun saat baru saja ia akan keluar dari pintu, Abian langsung menutup pintu itu dengan cepat, membuat Hana kembali menghela napas dan memutarkan bola matanya. Lo boleh marah sama gue Han, lo boleh luapin emosi lu sekarang ke gue, kata Abian. Lu boleh pukul gue, lo boleh nyindir gue terus-terusan, tetapi tolong dengerin gue sebentar aja. Hana menggeleng. Hana harus pulang kak, sebelum Kak Sarah tahu Hana nggak di rumah. Abian memegang kedua pipi Hana perlahan, lalu menyuruh istrinya itu menatapnya. Kini ia menatap Hana dalam. Gue tahu gue gak pantas ngomong gini setelah apa yang gue lakuin sama lo, tapi gue suami lo. Sekarang gue lebih berhak sama lo daripada Sarah, katanya lembut. Hana menepis tangan Abian cepat lalu tertawa hambar. Iya Hana istri kakak, dan kakak berhak lakuin apapun sama Hana, walaupun dengan cara yang salah. Sindirnya tajam. Gitu kan kak? Gue tahu gue salah sama semua, terutama sama ayah dan lo, ucap Abian. Gue gak tahu kalau ayah larang gue deket sama Yara karena diberhenti kak. Hana gak masalah soal Mayasa, potong Hana. Hana udah bilang kan, Hana butuh waktu sendiri sekarang. Hana serahin semua sama kakak. Kalau emang apa yang kakak ucapin malam itu tentang Hana yang cuma kakak Hana, tolong dengerin gue. Mau sampai kapan kita kayak gini? Gue cuma minta waktu ke lo buat gue minta maaf dan jelasin semuanya. Kini Abian yang memotong ucapan Hana. Harus gimana kak? Apa Hana bisa percaya kalau kakak sekarang tulus? Suara Hana kini bergetar, dadanya sesak menahan tangis. Pandangannya juga mengabur karena bulir bening yang sudah siap jatuh di pelupuk matanya. Hana udah berusaha biar kakak bisa berubah dan bisa anggap Hana sebagai istri kakak. Hana udah lakuin apa yang Hana mampu biar apa yang Hana mau bisa terwujud. Hana berusaha sabar walau kakak selalu bicara kasar dan ketus. Hana berusaha gak marah padahal kakak gak pernah ada waktu buat Hana. Hana udah berusaha kuat padahal dalam diri Hana udah rapuh. Hana memundurkan langkahnya perlahan. Sampai malam itu kakak hancurin semua pertahanan dan kesabaran yang Hana punya. Hana sudah tidak bisa lagi menahan tangisnya. Kini perempuan itu menumpahkan tangisnya di depan suaminya. Hana gak masalah soal kakak ambil hak kakak sebagai suami. Wallahi Hana ikhlas. Hana istri kakak dan kakak emang berhak sama semua hal dalam diri Hana. Tapi apa malam itu kakak perlakuan Hana kayak istri? Hana menghela nafas. Enggak kak, enggak, haha. Hana udah sering banget dengar kata-kata yang gak enak tentang keadaan fisik Hana. Tapi kak tahu, Hana paling ngerasain sakit saat suami Hana sendiri yang berpermasalahkan fisik yang Hana punya. Gue Kabian tahu, Hana selalu pengen kalau kehidupan pernikahan Hana kayak pernikahan ayah dan bunda, di mana bunda yang selalu sayang dan gak pernah masalah dengan kelainan ayah punya, juga ayah yang selalu ada buat bunda sampai akhir napasnya. Hana tersenyum getir. Tapi apa yang terjadi sama Hana? Kalau Hana disuruh pilih, Hana lebih pilih Kabian bicara ketus dan kasar sama Hana, asal Kabian jangan permasalahin keistimewaan yang Allah kasih buat Hana. Dan ya, Hana mau kasih tahu satu hal sama kakak. Hana mengusap air mata di pipinya. Kalau emang kakak nggak bisa buat seseorang bahagia, seenggaknya jangan buat orang itu sedih. Tak lama setelah itu, Abian menjatuhkan lututnya ke lantai. Laki-laki itu menunduk dan menangis. Gue minta maaf Han. Ya,
gue lakuin sama lu emang udah keterlaluan, gue minta maaf. Tangis Hana pun kembali pecah, apalagi saat Abian meluk kakinya. Bangun kak. Maaf, Abian menggeleng. Hana melepaskan pelukan Abian di kakinya, lalu menunduk dan membantu Abian berdiri. Perempuan itu menghela napas. Hana harus pulang, katanya, lalu mengesap pipi Abian halus. Abian lagi-lagi menahan tangan Hana. Enggak Han, rumah lu di sini. Hana tidak merespon ucapan Abian. Perempuan itu melepaskan tangan Abian, lalu melangkah keluar rumah setelah mengucapkan salam. Abian tidak tinggal diam. Laki-laki itu langsung mengambil kunci mobilnya dan melangkah mengikuti istrinya. Han, tunggu. Namun Hana masih berjalan sampai depan pagar. Perempuan itu terlihat mengambil ponselnya dan membuka salah satu aplikasi untuk memesan taksi online. Abian menghampiri Hana, lalu merebut ponsel milik istrinya itu. Biar gue anterin lo, katanya. Gak usah. Gue suami lo dan gue berhak banget buat antar istri gue biar selamat sampai tujuan, pontong Abian. Tunggu di teras, panas di sini. Gue ambil mobil gue dulu sebentar. Lanjutnya menyuruh Hana menunggu di teras. Gak ada penolakan. Akhirnya Hana menurun. Perempuan itu berjalan menuju teras dan duduk di salah satu kursi yang ada di sana. Sedang Abian terlihat laki-laki itu melangkah keluar pagar dengan masih memegang ponsel Hana. Hana menghela napas. Perempuan itu bingung harus bagaimana sekarang. Tak lama terlihat mobil Abian yang kini sudah berhenti di depan pagar. Hana berdiri lalu melangkah menuju mobil saat Abian keluar dan hendak membukakan pintu untuk Hana. Hana menggeleng. Perempuan itu cepat-cepat membuka pintu mobil dan masuk ke dalamnya. Abian menghela napas lirih, lalu kembali melangkah dan masuk ke dalam mobil juga. Tak lama mobil yang Abian kendarai melaju. Seperti biasa, Hening menyapa saat mereka berdua di dalam mobil. Hana kini menatap lurus sembari meremas ujung jilbabnya, sedang Abian, laki-laki itu bingung harus membuka pembicaraan atau tidak. Kasih gue kesempatan Han. Akhirnya Abian angkat bicara. Setelah hampir 20 menit mereka saling diam. Gue tulus minta maaf dan lo harus balik lagi ke rumah kita. Hana diam tidak merespon. Ayo kita mulai semuanya dari awal. Abian menghentikan mobilnya karena mereka sudah sampai di depan rumah orang tua Hana. Lo mau gue berubah kan? Bantu gue berubah Han. Hana akhirnya menatap Abian. HP Hana kak? Katanya meminta ponselnya. Terlihat Abian langsung merogoh saku celananya dan memberikan ponsel Hana pada pemiliknya. Hana menerima ponselnya. Makasih udah anterin Hana. Hana duluan. Assalamualaikum. Katanya lalu keluar dari mobil. Abian menatap Hana. Sampai kapan Han? Tanyanya membuat Hana menghentikan gerakan